Halo, apa kabar Anda hari ini? Ya, harapan kami Anda semua sekarang sehat-sehat saja. Ya, kali ini program Figur kembali menyapa ruang dengar Anda. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyalurkan berkat melalui persembahan. Nah, pelajaran apa yang akan kita dapatkan hari ini? Simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes berikut ini. Selamat mendengarkan. Saudara, memberikan persembahan dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi hal yang sangat lazim. Hampir semua agama mengajarkan umatnya untuk memberikan persembahan. Betul ya? Nah, persembahan itu dapat diberikan dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk hewan ternak yang dipersembahkan, ayam, sapi, kerbau, bahkan mungkin juga buah-buahan atau bunga, atau bahkan bentuk-bentuk lain kepada pribadi yang disebut sebagai Tuhan yang kita agungkan. Nah, demikian juga yang terjadi dalam masyarakat saat Yesus masih ada di dalam dunia 2000 tahun yang silam. Namun, Yesus beberapa kali mengoreksi cara-cara mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan salah satu kecaman atau koreksi Yesus terhadap pemimpin agama Yahudi saat itu, yaitu saat ada rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat menemui Yesus. Ya, tujuannya bukan untuk belajar ya, bukan untuk bertanya, tetapi untuk menyalahkan begitu. Mereka memprotes kelakuan murid Yesus kok makan dengan tangan yang najis, tidak ada upacara penyucian tangan dan sebagainya. Dan untuk meluruskan semuanya, maka Yesus langsung, saudara, to the point, berkata kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikut itu. Dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, ini teguran dan koreksi oleh Yesus diberikan kepada para pemimpin agama pada saat itu. Karena sudah ada hukum, sudah ada perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi mereka berkelit dengan adat istiadat. Dia katakan, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Artinya kalau sudah dipersembahkan kepada Allah, nggak salah lah kamu. Kalau tidak memelihara ibumu, nggak memelihara keluargamu, nggak salah. Karena apa? Sudah dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini ingin diluruskan, ingin dikoreksi. Yesus ingin meluruskan dan membenarkan cara berpikir mereka terkait dengan persembahan. Memang, saudara, Yesus tidak dalam posisi menyalahkan mereka memberi persembahan kepada Allah. Tidak, saudara. Namun justru Yesus meluruskan bahwa memberikan persembahan kepada Allah harus didasari pada kasih yang sungguh kepada Allah dan sesama. Karena ketika kita bicara kasihlah Allah, maka kita akan menampakkan dalam kasihlah kepada sesama. Bagaimana kita katakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Ini kan tidak bisa, karena itu yang kelihatan. Tidak bisa kita katakan kasih persembahan kepada Allah, tapi keluarga kita nggak kasih makan. Ini kan untuk Allah. Tidak bisa, karena Allah mengasihi keluarga kita. Ini ingin diluruskan. Ada dua sisi yang harus nggak boleh ditinggalkan. Karena itulah Yesus mengecam cara persembahan yang diberikan kepada Allah hanya sebagai ritual keagamaan dengan mengabaikan dimensi kemanusiaan, yaitu memelihara orang tuanya sendiri. Bahkan dalam adat mereka, kalau sudah dipersembahkan kepada Allah, bilang aja, wah nggak ada lagi, sudah untuk Tuhan ini. Jadi engkau nggak usah dipelihara lagi. Padahal Kitab Suci mengajarkan engkau harus menghormati ayah dan ibumu. Ini kan bagaimana mereka bisa membolak-balik semua firman yang sudah diberikan. Saudara, Yesus menghendaki bahwa pemberian itu
diberikan dalam motivasi yang benar yang didasarkan kepada pengorbanan tanpa mengorbankan kebutuhan kemanusiaan. Jadi bukan apa yang diberikan kepada Allah, tetapi bagaimana kita mendapat perhatian khusus oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan apa yang kita beri, tapi bagaimana kita memberikan. Itu menjadi perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya suatu saat saudara, Yesus sedang berada di dalam sebuah rumah ibadah. Saat itu jemaah yang datang untuk beribadah mereka memberikan persembahan ke peti persembahan yang sudah disiapkan. Satu persatu Yesus perhatikan, termasuk orang-orang kaya juga yang memberi persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Dia perhatikan, setiap orang diperhatikan. Sementara dia memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan, dia memperhatikan juga seorang wanita janda yang miskin. Pasti dia tahu bahwa ini wanita janda yang miskin. Kemudian diperhatikan bahwa wanita ini memberikan persembahan, namun jumlahnya tidaklah sebanding atau sebanyak yang diberikan oleh orang-orang kaya. Wanita ini hanya memberikan persembahan sebesar 1 duit, yaitu mata uang yang pada saat itu nilainya paling rendah, paling sedikit. Ya kalau sekarang kita katakan mata uangnya 1.000 yang paling rendah begitu ya. Karena yang lainnya susah dicari lagi, 1.000 yang paling rendah. Itulah yang dipersembahkan oleh wanita ini. Namun saudara, hal ini yang menjadi menarik. Karena Yesus ketika lihat wanita ini dia memberikan komentar saudara. Apa komentarnya? Dia bilang kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Dia bilang sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, itu komentar Yesus. Itu pendapat Yesus tentang memberi persembahan. Yesus tidak sedang membandingkan jumlah pemberian yang bersifat fisik yang bisa dilihat. Namun Yesus sedang mengajarkan para murid dan termasuk kita juga diajarkan bahwa persembahan itu dimulai dari sebuah hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Orang-orang kaya yang memberi dalam jumlah yang banyak tentu tidak salah. Namun pemberian itu juga akan diukur dari kasihnya kepada Tuhan. Demikian juga dengan wanita ini. Saudara, bisa nggak bayangkan sekarang? Orang-orang kaya ini pulang ke rumahnya setelah ibadah, dia memberi persembahan, dia pulang ke rumahnya, dia tenang saja saudara. Karena apa? Dia masih banyak simpanannya, masih banyak hartanya yang membuat hatinya menjadi tenang. Tidak pernah takut, masih banyak tabungan. Namun bagaimana dengan wanita ini? Yang dikatakan dia memberi dari kekurangan, bahkan seluruh nafkahnya diberikan. Dia pulang, saudara, dengan penuh iman. Karena apa? Memang setelah pulang gak ada apa lagi yang diharapkan kecuali berharap kepada Tuhan. Saudara, kasih yang berbeda menghasilkan jumlah pemberian yang berbeda pula. Jangan lihat jumlahnya, tapi itu sudah habis, cuman itu yang dimiliki. Artinya dia memberikan seluruh yang ada, itulah kemampuan yang bisa diberikan. Dan itu diberikan totalitasnya. Seluruh yang ada diberikan. Dan dia pulang wanita ini dengan iman saja. Pulang ya percaya bahwa Tuhan akan pelihara dia. Dan itulah makanya Yesus memberi komentar. Dia memberi lebih banyak. Bukan saja dia memberikan seluruhnya, tetapi dia berikan hidupnya juga. Karena dia berserah dan bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan pelihara dia. Saudara, inilah kehendak Yesus Kristus pribadi pemilik kehidupan ini. Ia menghendaki agar setiap pengikutnya memberikan persembahan dengan cara yang benar. Yaitu dengan cara bagaimana saudara? Yaitu persembahan yang diberikan dengan pengorbanan yang dilandasi kepada iman bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Kita tidak diizinkan memberi persembahan dalam kekhawatiran, ketakutan. Wah, nanti gimana? Kasih kita kepada Tuhan itulah menjadi ukuran, dan Tuhan yang menilai, bukan majelis gereja, bukan siapa. Itu Tuhan yang akan menilai apakah kita memberi dengan iman atau memberi dalam ketakutan. Dan wanita ini memberi contoh, dia memberi dengan iman karena kasihnya kepada Tuhan. Ini yang saya punya Tuhan, saya nggak bisa beri apa lagi, ini yang saya punya, saya persembahkan. Saya pulang nggak ada apa lagi. Jadi itu dasar yang dipakai oleh Tuhan bahwa dia memberi lebih dari semuanya. Jadi
pengorbanan seseorang kepada Tuhan di dalam memberi itu diukur oleh Tuhan berdasarkan seberapa besar kasihnya kepada Tuhan. Itu akan menentukan seberapa besar jumlah yang akan diberikan kepada Tuhan. Walaupun kita bilang, ya ini kan saya dengan rela memberikan, dengan sukacita. Tapi Tuhan tahu bahwa kita tidak mengasihi Tuhan, akan diukur juga. Wah, kalau kita lebih mengasihi diri kita daripada Tuhan, kita akan hitung-hitungan. Dan Tuhan bilang, kita ya tidak beriman kepada Dia bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Saudara, dalam pandangan Tuhan Yesus, memberi persembahan bukan dimulai dari berapa yang akan diberikan, bukan di sana. Tetapi memberi persembahan dimulai dari mengapa saya memberikan persembahan. Ketika saya bertanya mengapa saya memberi persembahan, kita mengerti dan memahami, hal itu akan menentukan berapa yang akan saya berikan. Disadarkan dulu bukan hanya sekedar beri, wah ini saya beri, wah nanti kasihan gerejanya nggak punya dana untuk pembangunan, saya beri saja dah. Berarti kita nggak mengerti mengapa kita memberikan. Untuk siapa kita berikan. Karena itu akan menentukan berapa yang akan diberikan. Dan wanita ini tahu dia ketika datang ke sana, dia memberikan untuk Tuhan. Dia berikan yang terbaik, apa yang ada, bahkan seluruhnya dia berikan. Dia berikan hidupnya. Karena itu dia memberikan apa yang ada, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya dia berikan pada hari itu. Dan dia pulang dengan iman bahwa Tuhan akan pelihara dia. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita memberi? Mari saudara, kita memberi persembahan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan berdasarkan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah dipaparkan oleh Bapak Yohanes mengenai persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Saudara, dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu, 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan memberkati. Korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.